Salam, selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan mengingatkan kita semua bahwa saudara dan saya bukan lagi hamba atau bukan lagi budak di Mesir ya, tetapi kita adalah anak kerajaan ya. Dan kita akan periksa bersama-sama kenapa Tuhan mengangkat saudara dan saya menjadi anaknya ya. Kemarin kita belajar tentang kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Jadi ketika saudara dan saya diangkat menjadi anak bukan karena kita baik, bukan karena ada sesuatu nilai di hadapan Allah, tetapi karena memang Allah mengasihi kita ya. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Dan pagi hari ini kita akan belajar bahwa dulu kita ini budak, bukan budaknya Allah, tapi budak dari dosa ya, seperti bangsa Israel. Tapi dari sanalah Tuhan mengangkat kita, dari sanalah Tuhan panggil, Tuhan pilih. Apa sih baiknya budak ya? Gak ada, tetapi karena kasih Allah. Dan ketika kita sadar bahwa kita diangkat menjadi anak Allah, anak kerajaan, kita akan selalu menghormati Dia, menyembah Dia ya, dan haus akan Dia. Baik, kita akan baca dari Hosea 11 ayat yang pertama. Kita akan berdiri bersama-sama membaca ayat ini. Hosea pasal 11 ayat 1. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama membaca ayat ini. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, Hosea ini mengingatkan orang Israel bahwa dulu orang Israel itu menjadi budak di Mesir ya, dan Allah mengasihi dia ketika Israel masih muda ya, masih baru berapa ratus ribu orang ya. Nah, Tuhan panggil dia karena Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi umatku, menjadi milikku ya. Dan janji itu dipegang oleh Tuhan sekalipun orang Israel itu sudah membelakangi Tuhan, sudah mulai menyembah berhala ya, mulai tidak lagi mentaati Tuhan. Tapi diingatkan kembali, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Ketika orang Israel itu budak, gak ada artinya bagi orang Mesir. Bahkan dipleter ya, ditekan, dikerjakan ya, tanpa diperdulikan kesejahteraannya. Nah, saat itulah Allah mulai memanggil dia menjadi anaknya. Nah, saudaraku, ketika orang Israel di Mesir itu, ya bagaimana kita bisa membayangkan budak itu seperti apa gitu ya. Budak itu seperti apa? Diperbudak, disuruh kerja. Bisa dilihat gambarnya itu ya, ilustrasi gambarnya saudaraku. Dan dia suruh kerja, mandornya cuma perintah-perintah begitu ya. Nah, saat-saat seperti itulah Tuhan itu mengasihi. Ini keturunan orang percaya, ini keturunan Abraham, bapak orang percaya yang aku pernah berjanji. Dan seolah-olah mungkin Tuhan, orang-orang Israel merasa Tuhan membiarkan dia, padahal Tuhan memperhatikan. Justru dari perbudakan itulah Tuhan panggil dia untuk menjadi anak. Mari kita akan melihat kehidupan sebagai budak ya, supaya ketika kita sadar bahwa dulu kita ini budaknya dosa ya, dan menjadi budak dosa itu seperti apa, menjadi budak di Mesir itu seperti apa. Kita membaca dari Keluaran 1 ayat 13 dan 14.
Keluaran pasal 1 ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Amin. Dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Tentu kita semua tidak ada yang mengharapkan untuk menjadi budak. Bahkan ketika kita punya anak kecil tidak pernah dikudang ya, tidak pernah ditimang-timang berkata besok gede jadi budak. Ada yang begitu? Enggak ada. Besok gede jadi wong pinter, jadi dokter gitu ya. Itu kudangan orang tua. Dan ini ternyata orang Israel menjadi budak. Dan kita semua tahu latar belakang kenapa orang Israel bisa menjadi budak di Mesir. Nah saudaraku, ketika mereka menjadi budak, budak itu hidup dalam kendali tuannya. Ini budak ya, nggak bebas dalam kendali tuannya. Tapi sayangnya ya, banyak orang-orang percaya ndak sadar kalau sedang diperbudak dosa ya, ndak sadar padahal hidup dalam tekanan dosa itu sudah menderita sebetulnya ya, sudah diperbudak itu sebetulnya menderita tapi nggak sadar, bahkan mereka lebih nyaman. Dan kita akan melihat nanti saudaraku, ketika orang Israel sudah keluar, mereka malah ingin kembali ke Mesir. Aneh kan ya, ngapain kami di padang gurun ini, lebih baik kita kembali ke Mesir. Manggil satu orang, ayo pimpin kami kembali ke Mesir. Saudaraku, mereka tidak bisa menghargai panggilan dan pilihan Allah. Padahal di Mesir mereka menjadi budak, dan hidup budak itu dikendalikan oleh tuannya, oleh Mesir ya. Kalau saudara memperbudak diri kepada Allah dengan dasar kasih ya, dan Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya itu jatuh tergeletak. Tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya itu dalam kesengsaraan. Maksudnya kesengsaraan fisik mungkin bisa ya, tapi dalam kesengsaraan batin. Ayat ini berkata, aku haus akan engkau, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Penderitaan boleh datang, tetapi ketika kita dekat dengan Allah, Allah ikut merasakan penderitaan kita. Dan dari situlah ada ketenangan, puji Tuhan. Ini kehidupan sebagai budak, hidup dalam kendali tuannya. Yang kedua, hidup sebagai budak itu seperti apa? Bekerja agar bisa makan. Saya tidak mengajarkan saudara untuk tidak bekerja. Saya tidak mengajarkan saudara untuk bermalas-malasan. Bahkan ada ayat mengatakan yang tidak kerja jangan makan. Tetapi budak ini diikat oleh sebuah pekerjaan. Kalau aku nggak kerja, aku nggak makan. Jadi dia bisa dapat makan karena dia bekerja. Matius 6 ayat 31 sampai 32, silakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara dan saya sudah diangkat menjadi anak, kita masih berorientasi sebagai budak. Kalau aku nggak kerja nggak makan, lupa kalau punya Tuhan yang pelihara. Jadi budak ini orientasinya aku harus kerja, aku harus bisa makan. Jadi mereka bisa makan bukan karena pemeliharaan Allah, tapi karena mereka kerja. Jadi orientasi saudara dan saya ketika kita sudah dipanggil menjadi anak Allah, jangan memikirkan sebagai budak. Sampai-sampai lupa untuk beribadah, lupa bahwa ada Allah yang memberi,
Allah yang memelihara, Allah yang memiliki saudara dan saya. Dia punya kehendak bebas terhadap saudara dan saya. Dia punya otoritas. Haleluya. Dan apapun yang dia lakukan bagi anak-anaknya, tidak ada yang jelek, sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, budak ini dia kerja sampai dia lupa untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan perintahkan Musa, Tuhan panggil Musa, bawa umatku itu keluar dari Mesir, supaya mereka tidak terikat oleh pekerjaan, ya, supaya mereka bisa beribadah. Haleluya. Nah, hidup saudara dan saya ketika sudah dibebaskan dari budak dosa, jangan lagi kita berorientasi soal kehidupan di dunia ini. Ayat itu mengatakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan memberikan satu perumpamaan terhadap orang yang kaya. Dia menggali lumbung, hasil panennya sudah penuh, gali lagi lumbung, buat lagi lumbung sampai penuh. Ketika penuh mungkin bisa hidup untuk 7 turunan. Orang itu berkata sambil kipas-kipas, hai jiwaku, ada banyak makanan, kamu tidak usah repot-repot kerja lagi. Ini orientasi budak. Dia ingin ngumpulkan tanpa tahu sebetulnya siapa yang memelihara itu. Dan saat itu Tuhan berkata, hei orang apa? Nah, hei orang bodoh, karena pikirkan soal hal-hal di dunia ini saja. Aku sengsara, aku harus ini, harus itu, aku menderita. Saudara sekarang adalah anak. Haleluya. Nanti kita periksa anak itu seperti apa. Nah, budak itu kerja supaya bisa makan, dan mandor-mandor bilang, ayo kamu kerja dulu. Kalau kamu tidak kerja, tidak saya kasih makan. Ada timbal balik, ya, ada timbal balik. Mari kita sadar, kalau dulu kita diperbudak dosa, tapi menjadi anak, tidak ada timbal baliknya. Tapi karena Dia mengasihi kita, itu saja dasarnya. Dia akan terus memelihara kita. Ya, yang ketiga, budak itu apa? Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ya. Nah, saudaraku, seorang Mesir memukul orang Ibrani. Karena Ibrani sebagai budak, Ibrani itu Israel, ya, orang Israel, kata lain Ibrani. Nah, saudaraku, ketika orang Mesir itu melihat budaknya mungkin berkesalahan, mungkin melakukan satu kesalahan, nah, mandornya memukul dengan kejam, ya, menghukumnya. Nah, Musa merasa prihatin. Aduh, bangsaku kok kayak gini. Padahal Musa hidup di kerajaan Mesir, ya. Musa hidup di kerajaan Mesir, tapi dia tidak bisa memungkiri dirinya sebagai orang Israel. Dia masih merasa bahwa aku orang Israel, dan dia masih merasakan penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Sebab itu dia tidak tega. Haleluya. Nah, saudaraku, ini loh kehidupan budak. Dia akan bekerja, dia akan taat, dia akan tunduk karena dia takut ada hukuman, ada sanksi yang berat. Bukan berarti ketika saudara berdosa tidak ada sanksi, ada juga. Tetapi oleh karena kasih Allah, Allah menyediakan Yesus Kristus itu untuk menutup dosa kita. Lu mau apa sih? Ya, kurang apa Tuhan itu kepada saudara dan saya? Ini kasih Allah. Tapi kalau budak, dia takut, dia tunduk, dia taat karena takut dihukum. Tapi anak tidak, ya. Jadi saudaraku, dosa itu mengikat pikiran kita, akan berkata,
ora usah ibadah ya, ora usah kamu setia-setia, ayo kerja saja, cari uang ya, kamu kerja saja, mengikat, haleluya, diikat. Jadi pikirannya hanya untuk kenikmatan yang ada di dunia ini saja. Dan ketika ada penderitaan di dunia ini, mengeluh. Seperti orang Israel ketika dia diperbudak dan sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, ketika ada penderitaan, ada musuh, ada kurang makan, mereka mulai bersungut-sungut. Ini budak. Dia taunya kerja atas perintah mandornya, ya. Bukan bekerja dengan dasar kasih, tidak. Atau bekerja karena merasa memiliki, tidak. Tapi kerja karena takut, kalau aku tidak begini, nanti aku dihukum. Kalau aku tidak begini, nanti aku dihukum. Banyak pemahaman seperti ini dari kepercayaan atau orang di luar sana. Mereka bisa melakukan dengan taat sedetil-detilnya. Kenapa? Karena mereka takut dihukum. Dan tentunya saudara dan saya yang sudah diangkat menjadi anak, ayo kita taat bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Dia, ya. Puji Tuhan. Ini kehidupan sebagai budak. Dan kehidupan sebagai budak selain itu, Yohanes 10 ayat 12. Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, ini gembala upahan. Ya, kalau lihat dombanya diterkam, ben wong duduk duweku gitu ya, bukan milikku. Nanti kalau ditanyai sama tuannya, gimana dombanya yang satu kok kurang? Iya, tadi dimakan sama binatang buas. Nggak ada hati untuk mengasihi domba-dombanya karena dia gembala upahan. Tapi beda dengan gembala yang memiliki, ya. Jadi budak itu bekerja tanpa merasa ikut memiliki. Jadi akhirnya kerjanya apa? Sembarangan, ya. Tanpa merasa ikut memiliki. Alah sudah segini aja lah kerjanya ya, sing penting kerja. Nah saudaraku, budak itu punya mental seperti itu. Karena tidak ikut memiliki. Ini kan barangnya Tuhan, ini kan bukan milik saya, ya. Misalnya, nih kamu cuci misalnya ya, baju ini dicuci asal saja nyuci, kan bukan bajuku, baju ini Tuhan. Jadi mentalitas budak itu bekerja, tapi tanpa rasa ikut memiliki. Sebab itu kerjanya sembarangan, ya. Ini mental budak. Dicontohkan dalam Yohanes 10 ayat 12 tadi. Gembala upahan kalau ada domba yang diterkam oleh binatang buas, ya sudah biarin aja si jiki gitu ya. Yang digembalakan kan banyak, masih banyak, ada 99 domba yang lain ya. Satu ini keluar ya udahlah biarin gitu ya. Tapi gembala yang benar-benar ikut memiliki, dia bergumul, dia berdoa, bahkan air matanya keluar untuk seekor domba. Mungkin dia diterkam binatang buas itu karena dia nakal, menyimpang, lari, menjauh dari gembalanya, bisa jadi. Dan kalau gembala upan, salahmu dewe, kowe dolan ado, salahmu dewe, kamu bermain jauh-jauh. Nih sekarang kamu diterkam binatang buas. Tetapi gembala yang rasa ikut memiliki, dia merasa prihatin. Mungkin gembala itu enggak mampu untuk melepaskan domba itu dari terkaman binatang buas. Kalau binatang buas bisa dikonotasikan sebagai iblis, gembala itu mungkin berdoa, bergumul, memperjuangkan supaya dia terlepas. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini kehidupan sebagai budak. Nah kehidupan orang Israel saat menjadi budak
ya. Mereka itu tertindas, ya. Mereka diperbudak, tertindas, ditekan, ya. Dan mereka diikat oleh pekerjaan, gak bebas. Seorang budak dia akan bekerja lebih dulu takut kepada tuannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan rumahnya diabaikan. Bisa jadi, ya, karena dia terikat dengan janji dari tuannya. Aku ini budaknya tuan, ya. Tapi di perjanjian lama, ketika seorang budak itu dibeli oleh tuannya, dan kemudian pada tahun pembebasan, ya, pada tahun pembebasan budak itu harus keluar. Tapi ketika budak itu merasa, aku sudah dikasih sama tuanku, aku nyaman, aku melayani tuanku, aku menyerahkan diri, memperbudak diri, memperhamba diri kepada tuan yang sudah membeli dia, dan dia dengan sukarela menyerahkan diri kepada tuan itu. Dasarnya beda. Dia akan bekerja dengan kasih kepada Tuhan, ya. Dia memperbudak diri kepada tuannya karena kasih, bukan seperti dulu dibeli takut, ya. Tapi sekarang dia rela menyerahkan diri menjadi hambanya dari tuan yang membeli itu karena dia nyaman, karena dia mengasihi tuannya, ya. Puji Tuhan. Nah, orang Israel ini beda. Ketika mereka diperbudak di Mesir, dipekerjakan, dan orang Mesir punya trik. Mereka diperbudak. Coba kita baca Keluaran pasal 5 ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Iya. Perkataan dusta itu apa? Karena Musa pamit kepada rajanya, izinkan kami keluar dari Mesir ini untuk beribadah. Wis, kamu itu alasan, ya. Mau keluar dari sini karena kamu alasan gak mau kerja. Ini yang dianggap perkataan dusta. Jadi menganggap bahwa Musa itu minta izin orang Israel keluar supaya bisa beribadah kepada Allah, dan orang-orang Mesir menganggap perkataan Musa itu perkataan dusta karena kamu orang malas, kamu tidak mau kerja, ya. Itu mereka menganggap seperti itu. Banyak juga pemahaman dari orang-orang yang sudah percaya, ketika sudah lama tidak ibadah, ya. Mungkin mereka merasa ibadah kok buang-buang waktu, gitu ya. Kok buang-buang waktu. Kalau aku ibadah, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa dapat uang, ya. Ini mentalitas budak. Dan ketika mereka orang Israel melihat seperti itu, diperkeras lagi perbudakannya, ya. Diperkeras lagi, ditekan lagi. Mereka harus menghasilkan batu bata. Bekerja menjadi budak harus menghasilkan batu bata sekian sehari, dan ketika Musa minta izin itu diperkeras. Sekarang jerami dan tanah liat kamu cari sendiri, tapi hasil batu bata harus tetap. Wah, lebih berat lagi, sampai banyak orang Israel yang marah kepada Musa, gara-gara kamu kita makin diperberat. Nah, saudaraku, orang Israel itu ditekan menjadi budak, tapi mereka nggak merasa, ya. Mereka sebetulnya sangat menderita sampai mereka nggak bisa ibadah, dan yang mereka merasakan penderitaan itu bukan kerinduan kepada Allah, tapi yang mereka merasakan penderitaan itu. Sebab itu Allah memandang dari atas dan ingin membawa orang Israel itu keluar untuk apa? Bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tapi anehnya, saudaraku, ketika Tuhan dengan kuasanya membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan mujizat-mujizat, 10 tulah Tuhan sudah nyatakan kepada orang Israel, kepada orang Mesir, ya. Orang Israel tidak mengalami 10 tulah, tapi orang Mesir merasakan itu, dan mereka keluar.
Bahkan ketika keluar, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ada jalan buntu, Tuhan membuka jalan. Ada laut, Tuhan bisa membelahnya sehingga mereka bisa keluar. Dan setelah sampai di seberang, mereka harus melanjutkan perjalanan ke negeri Kanaan itu. Mereka mengalami banyak masalah. Ada kekeringan, gak ada air, ada musuh-musuh yang ada di depannya, ya, mengalahkan mereka, ya. Dan saat seperti itu mereka ingat di Mesir. Wah, lebih baik kita tinggal di Mesir. Ikut Tuhan kok gak enak, ya gitu ya. Padahal Tuhan mengizinkan semua itu supaya Allah membuktikan, aku Allah yang tidak meninggalkan kamu. Aku Allah yang sanggup menolong kamu. Jadi jangan punya mental budak. Ketika kita menderita di dunia sedikit saja, kita sudah marah, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Padahal dalam semua keadaan, kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ada dalam kendali Tuhan yang mengasihi kita. Bukan kendali Tuhan yang kejam, tapi kendali Allah yang mengasihi kita. Sebab itu mari kita belajar mengucap syukur atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ngersulo, jangan marah sama Tuhan. Gimana ya Tuhan ini, kok gak pelihara saya? Siapa bilang Allah tidak pelihara? Kita saja yang kurang sabar menanti. Dan saat mereka tidak membawa bekal, makanan, gandum, dan mereka tidak menanam di padang gurun, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan curahkan loh roti dari surga. Tapi ada syaratnya, ngambilnya harus pagi, jangan kesiangan. Kalau kesiangan ketinggalan, gak dapat makan, ya. Saudaraku, belajarlah untuk doa pagi, untuk menerima berkat, anugerah, firman Tuhan, supaya pikiran kita ini tidak berorientasi sebagai budak, tidak punya mental budak, tapi pikiran Kristus ada dalam pikiran kita. Tuhan Yesus sendiri juga merasa menderita, dan ketika dia menderita, dia juga berdoa kepada Bapa, kalau boleh lalukan cawan hukuman ini. Kalau boleh, aku menyelamatkan manusia itu tidak usah disalib. Itu kasarannya kalimatnya, ya. Kalau boleh, saya nggak usah disalib, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dan Tuhan siap menjalani salib itu, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai seperti orang Mesir, orang Israel. Sudah keluar dari Mesir tapi masih memiliki mental budak. Gak ada makanan, bersungut-sungut. Ketika ada musuh menyerang, musuhnya tinggi besar, nyalinya ciut, kecil, lupa akan janji Allah. Haleluya. Lupa kalau punya Tuhan yang besar. Padahal perbuatan-perbuatan sudah dinyatakan. Jadi ketika ada musuh itu satu hal yang menyerang kita sehingga membuat kita menderita. Itu musuh, ya. Jadi ketika kita jatuh dalam penderitaan, apapun penderitaan itu, mungkin ekonomi, mungkin situasi rumah tangga, mungkin ya banyak hal, ya, dan kita mulai marah sama Tuhan. Kita tidak usah marah karena semua ada dalam kendali Allah, dan Allah punya rencana yang terbaik buat kita. Jangan punya mental budak. Haleluya. Tetapi mental anak Allah, ya. Jangan sampai lupa kalau kita punya Allah, punya Bapa yang besar, yang berkuasa, yang penuh kasih. Ya, sekarang kita melihat kehidupan sebagai anak. Ya. Hidup sebagai anak itu seperti apa, ya? Dan Allah itu bertanggung jawab karena Dia Bapa. Haleluya. Tuhan memerintahkan orang Israel bawa keluar supaya bisa beribadah.
Dan ketika mereka angel mengalami banyak kesukaran saat mereka keluar, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut bekerja, membuka jalan, membela. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat kehidupan sebagai anak. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam karena Allah berjalan di depan mereka. Allah memberi terang saat malam, Allah memberi mendung saat siang. Oh, di sana kalau sudah panas terik ngalah-ngalahi di sini, saudara. Nah, saudaraku, di saat seperti itu Allah memberi perlindungan. Kalau dalam kegelapan Allah memberi terang, tiang api tanpa ada genset, tanpa ada lampu penerang, tiang api dari sorga. Loh, itu luar biasa. Karena apa? Karena Israel diangkat seperti Hosea tadi mengatakan. Dari Mesir kupanggil anakku ketika Israel masih muda. Kupanggil dia menjadi anak. Sekarang orang Israel itu menjadi anak dari Bapa di sorga. Sebab itu Bapa tidak akan tinggal diam ketika mereka dalam kesukaran. Jadi seorang anak, kehidupan sebagai anak itu ada dalam perlindungan kasih Bapa. Ini anak ada dalam perlindungan kasih Bapa. Walaupun ketika kita menjadi anak Bapa yang maha kasih, itu ada sentilan. Kalau tidak taat, kalau tidak mendengarkan nasihat Bapa, ada peringatan, ada. Dan bahkan seorang anak itu dilatih, dipush untuk apa? Supaya pintar. Kamu les ini, kamu les itu, diajari. Dan orang Israel diajar oleh Bapak untuk berperang. Diizinkan ada musuh-musuh supaya mereka dilatih untuk berperang. Bukan cuma dikasih makan, tapi dilatih supaya menjadi dewasa, menjadi punya kekuatan. Bukan cuma dipelihara, aku jadi anak Bapak, aku dipelihara tanpa ada pemikiran yang dewasa. Bagaimana saya bisa bekerja bersama-sama dengan Bapak, bagaimana saya bisa melihat pekerjaan Bapak untuk aku ikut andil di dalamnya. Haleluya. Ini anak ada dalam perlindungan Bapak. Walaupun dalam perlindungan itu ada hal-hal yang dikerjakan oleh Bapak untuk melatih, membuat kita pandai. Di Ulangan dikisahkan, saudaraku, seekor burung Raja Wali ketika dia punya menetaskan bayi Raja Wali itu disembunyikan. Sarangnya itu disembunyikan di gunung ya yang tinggi, ada celahnya lah, ditaruh di sana anaknya. Ketika sudah anak itu lahir, anak Raja Wali tidak seperti anak ayam ya, begitu netas dia bisa cari makanan, bisa lari sana sini, bisa cari makan sendiri. Tapi anak Raja Wali seperti bayi, dia nggak bisa terbang karena belum keluar bulu. Dia perlu dikasih makan sama induknya. Jadi induknya itu datang ke sarangnya, dan bayi Raja Wali tadi diloloh, tahu diloloh ya, didulang. Jadi dicocok makanannya, dimasukkan di mulut anak Raja Wali itu. Dan itu dipelihara bayi Raja Wali, sehingga bayi Raja Wali rasa nyaman ya. Wah, tidak usah cari apa-apa, dipelihara karena dia anak dari Raja Wali. Tapi apa? Ketika bulunya sudah tumbuh, dia tetap aman di dalam sarangnya. Oh, induk Raja Wali ini apa yang dia lakukan? Dia dorong anak itu keluar dari bukit batu, dari sarangnya itu dia dorong keluar. Gelagapan kan? Belum pernah terbang ya.
gelagapan, otomatis dia akan mengepakkan sayapnya. Dan induk Raja Wali ini tahu kalau anak Raja Wali ini sudah punya sayap, harus dilatih, digerakkan. Lah begitu didorong keluar, bayi Raja Wali ini akan mengepakkan sayapnya, dan induk Raja Wali itu terbang dengan gesit. Dia ada di bawah dan mengepakkan sayap yang lebar itu di bawah anak Raja Wali. Supaya apa? Kalau jatuh dia ada di kepak sayap induk Raja Wali. Dia tidak sampai menatap batu ke bawah yang jungkel sampai hancur, enggak. Ini dilatih. Kalau bayi Raja Wali ini bisa ngomong, "Mola Ma, aku di sini aja, Ma. Aku dikasih makan, dipelihara," tapi enggak dilatih. Induk Raja Wali ini melatih. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di Alkitab. Itu ada, saya tidak ngarang ya. Dan ini ditulis untuk kita menjadi pembelajaran buat kita, bahwa ketika saudara dan saya menjadi anak, itu bukan cuma dipelihara oleh Bapak, tapi juga dilatih. Latihannya apa? Lah kehidupan sehari-hari ini. Ada suka, ada duka, ada derita, ada tekanan. Jangan ngeluh, itu latihan. Karena Allah tidak meninggalkan seperti induk Raja Wali itu terbang dengan gesit ada di bawah anak Raja Wali, sehingga anak Raja Wali itu mulai bisa mengepakkan sayap, walaupun mungkin mulai nggak betah, mulai lelah, dia bisa menjatuhkan diri di atas punggung Raja Wali induk. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu mengikut Tuhan, makin hari makin tambah dewasa dengan apa? Kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Semakin kenal Allahku seperti apa. Beberapa bulan kita belajar, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Ayo kita ibadah dengan mengenali Bapak kita itu seperti apa. Ini kehidupan sebagai anak. Kehidupan sebagai anak yang kedua, kita tadi sudah baca, tapi coba dibaca ulang. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi seorang anak dipelihara oleh bapak tanpa harus dituntut. Misalnya Bu Rosi lihat Benaya, pulang sekolah jangan makan dulu, kerja dulu. Begitu Bu Rosi? Mana ini Bu Rosi? Ben, jangan makan, kerja dulu. Itu budak. Tapi kalau anak, orang tua tahu, oh dia lapar, suruh makan dulu, ganti baju, minum, istirahat. Kalau sudah kerjakan PR ya, kalau sudah itu disapu, itu dibersihkan. Itu anak dipelihara, tidak dituntut kerja duluan, tidak. Jadi saudara ini yakinlah ada dalam pemeliharaan Allah. Jadi pemeliharaan itu bukan hanya pemeliharaan secara fisik, makanan, minuman disediakan, tapi jiwamu ketika engkau tertekan. Makanya ayat ini kami tampilkan supaya saudara rindu dekat dengan Allah. Ketika kita rindu dekat dengan Allah, Allah memberi kesegaran. Sekalipun di luar saudara merasakan tertekan, sekalipun di luar kenyataan ini saudara dilihat orang menderita, dan bahkan banyak orang mengatakan kasihan ya dia, kasihan ya dia. Tapi kalau orang itu dekat dengan Allah, ada satu jiwa yang membara, yang bisa terhibur oleh karena kedekatannya dengan Allah, oleh karena mengenal siapa bapaknya. Haleluya. Jadi anak itu saudaraku hidup dalam lindungan Bapak. Anak itu dipelihara tanpa harus bekerja lebih dulu, karena itu tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab orang tuanya, ya.
Puji nama Tuhan. Dan satu lagi, anak itu tunduk kepada Bapa karena kasih. Ulangan 11 ayat 22. Silakan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Ya. Ayat itu apa? Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan apa? Dengan apa? Ayo kita baca. Mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi melakukan perintah Tuhan itu dasarnya itu kasih. Jangan takut dihukum, karena hukuman saudara, hukuman saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Waduh, terima kasih Tuhan. Kalau enggak ada Engkau, bagaimana nasibku? Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita otomatis akan tunduk, taat dengan hati apa? Hormat dan kasih. Haleluya. Kalau ada anak yang ketika dididik oleh orang tuanya merasa, oh bapakku, ibuku tidak suka, benci dengan aku, dan kepingin keluar dari rumah bapaknya, kira-kira makin terpelihara atau enggak? Enggak. Ya, seperti anak yang ingin meminta harta bapak, itu sudah disangoni warisan, itu enggak kecil, itu besar, tapi itu pun membuat dia menderita. Yang akhirnya dia kembali kepada bapak, tanpa diperhitungkan kesalahannya, bapak itu merangkulnya kembali. Karena anak, karena dia adalah anak. Jadi ketika kita sudah dipanggil menjadi anak, jangan memikirkan kehidupan sebagai budak. Aku ternyata enak di Mesir ya, aku bisa makan semangka, makan daging, lupa kalau mereka sedang diperbudak. Haleluya. Seorang anak walaupun orang tuanya tidak kaya, dia akan lebih memilih orang tuanya daripada datang orang kaya ingin mengambil dia. Dia akan lebih memilih orang tuanya yang merawat dengan penuh kasih. Haleluya. Yosi waktu kecil pernah beranggapan, ibu kok marah, aku dibenci, aku mau minggat saja. Sana minggat, saya bilang. Sana minggat. Dia berdiri di depan waktu masih di Gelempang, depan pintu, duduk mikir, mana ya? Kemana ya? Enggak ada tempat berteduh ya. Setelah itu malam saya rangkul kembali, saya beritahu dan lain sebagainya. Nah saudaraku, anak mungkin dalam lindungan bapaknya bisa saja dimarahi, ya toh? Bisa saja diberi sanksi, tapi itu dalam lingkup kasih dari bapaknya. Puji Tuhan. Ya. Jadi anak itu tunduk taat, dasarnya apa? Kasih, ya. Ya. Nah, seorang anak, tidak ada seorang anak yang ingin menghancurkan harta milik bapaknya. Enggak ada. Ya, kecuali anak yang tidak berpikir panjang, ya. Ngambil miliknya orang tua, ya, ngambil apanya, ingin menghancurkan. Kalau misalnya orang tuanya punya perusahaan, ingin menghancurkan, grogoti. Nggak ada anak yang seperti itu, karena dia anak. Bahkan dia akan bekerja untuk apa? Untuk mengangkat, untuk membesarkan, untuk mengembangkan. Kalau punya perusahaan, perusahaan bapaknya. Bukan menghancurkan, ya, tapi mengembangkan bagaimana ini supaya bisa berkembang. Itu anak ikut bertanggung jawab dengan harta milik orang tuanya. Haleluya. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya. Jadi ketika Salomo terpilih untuk melanjutkan kerajaan Daud, Salomo merasa aku ini masih muda. Bukan dia enak-enakan tingkrik, kemudian make segala harta milik bapaknya itu sekepenake, tapi dia minta hikmat dari Allah untuk bisa melanjutkan posisi kerajaan ini masih tetap kokoh. Itu yang diinginkan Salomo. Sebab itu dia berdoa, berikan kepada kami hikmat untuk memimpin umat-Mu yang besar. Haleluya. Beda dengan Rehabeam, ya, baca sendiri, anak dari Salomo, ya. Dia ingin simpati dari rakyat dan dia merasa, ayo kalau kamu jadi hambaku, kamu tak suruh ini suruh itu. Kalau kamu mengangkat aku jadi raja, kamu tak suruh ini tak suruh itu. Tapi Salomo ketika mendapat kedudukan raja menggantikan bapaknya, dia minta, Tuhan berikan saya hikmat supaya kerajaan ini tetap kokoh. Haleluya. Nah, itu kehidupan seorang anak, ya. Adapun selanjutnya kehidupan Salomo seperti itu, tapi awalnya Salomo menerima warisan kedudukan sebagai raja dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada anak itu ingin menghancurkan orang tuanya. Ini anak. Tapi kalau budak nggak tanggung jawab, seperti gembala upahan tadi, ya, nggak tanggung jawab karena nggak ikut memiliki. Tapi anak ikut memiliki apa yang dimiliki orang tua. Seperti anak sulung ketika dia melihat anak bungsunya dipestakan, diberi baju jubah, diberi cincin dan lain sebagainya, dipestakan. Anak sulungnya, Pak, aku ini kerja dengan bapak loh, aku nggak seperti anak bungsu itu, tapi aku kok nggak pernah dipestakan. Gimana sih bapak ini, nggak adil. Apa jawab bapak? Milik bapak ini milikmu, nak. Jadi kerjalah karena ini milikmu. Haleluya. Dan anak sulung ini tidak merasa ikut memiliki, sebab itu iri sama adiknya, ya. Tapi karena ikut memiliki nggak akan ada rasa iri. Ini anak. Haleluya. Mari ketika saudara dan saya sudah diangkat menjadi anak oleh Bapa di sorga, ingat kita punya Bapa di atas segala Bapa, Bapa yang punya langit dan bumi, Bapa yang punya kehendak, rencana, punya otoritas terhadap saudara dan saya. Dan apa yang dia kerjakan tidak pernah salah. Apa yang dikerjakan itu untuk kebaikan, rancangan kebaikan. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi saudara dan saya ini ada di dalam pikiran Bapa. Ketika terjadi sesuatu masalah yang tidak menyenangkan kita, jangan nyalahkan Bapa. Semua itu ada rancangan yang ujungnya kita akan melihat, oh ternyata Bapa seperti ini. Sebab itu kenali Allahmu, supaya kita bisa beribadah dengan hati hormat dan taat. Mari kita memiliki mental sebagai anak, tunduk, taat, karena kita mengasihi Bapak kita, ya. Karena kita mengasihi Bapak kita. Seorang anak tidak akan pernah menghancurkan harta milik bapaknya, tapi menjaganya, ya. Enggak mungkin kan
Ketika seorang anak yang punya bapak kaya, punya perusahaan besar, kemudian manggil preman-preman, nanti malam ya, nanti malam datang ke rumah saya, ambil itu barang-barangnya bapakku. Ada yang begitu? Gak ada. Dia menjaga. Haleluya. Dia menjaga apa yang menjadi bagian bapak. Itu mental anak. Sekarang saudara dan saya adalah anak dari bapak. Ayo kita juga bekerja. Apa yang menjadi pekerjaan Bapak? Ikut bekerja. Bukan, Pak aku sudah kerja loh, upahku mana? Anak tidak tanya upah, tapi karena anak itu tahu aku hidup bagian dari Bapakku. Haleluya. Dan saudara dan saya punya bagian kerajaan sorga. Kerajaanmu itu bagianku. Haleluya. Ingat ya Bapak Ibu, jadi kita tidak usah punya mental budak yang nelangsa. Aduh aku kok menderita terus, aduh aku kok begini, kok susah begini, Tuhan gak peduli aku. Tidak. Semua itu bagian dari Allah, bagian dari rancangan Allah, sehingga kita bisa melihat Bapa yang penuh kasih kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama.